Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan Bu Lili. Sejak dari masa muda sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan beliau dan Tuhan terus menjaga, memberikan kekuatan kepada beliau di dalam kondisi umur seperti ini. Tuhan masih memberikan kesehatan dan Tuhan terus memberikan iman kepada beliau sehingga di dalam masa seperti ini dia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berpegang kepada iman yang sejati. Kami berterima kasih untuk semuanya ini dan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan berupa tempat tinggal yang Tuhan karuniakan ini. Tuhan berkatilah semua anugerah yang Tuhan sudah kasih ini supaya Bu Lili dan seluruh keluarga besar bisa sama-sama bersyukur untuk menikmati anugerah Tuhan yang besar ini, yaitu ada tempat yang permanen di mana beliau bisa tinggal di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan ajak kita melihat beberapa ayat. Yang pertama saya akan bacakan di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-24 sampai ayat ke-26. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26, saya akan bacakan ayat ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari tempat perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara, mencari tempat-tempat tandus, cari tempat perhentian. Lalu dia balik kembali ke rumah yang ditinggalkan. Rumah yang ditinggalkan bersih rapi, lalu dia mengajak 7 roh jahat yang jahat untuk mengganggu di situ. Saya akan baca satu lagi di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8, saya akan baca ayat kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini 2 kali muncul di dalam Alkitab mengenai 7 roh jahat. 7 roh jahat ini bekerja pertama kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-8, yaitu kepada Maria Magdalena. Lalu Lukas pasal yang ke-11, yaitu roh jahat ini akan mengganggu kembali rumah yang telah dia tinggalkan. Hari ini saya akan memfokuskan tentang rumah, saudara. Di dalam Alkitab, kita orang percaya dikaitkan sebagai rumah, yaitu tempat kediaman Allah. Kata itu bagi orang tertentu ini kata yang biasa. Rumah kediaman Allah ini biasa. Tetapi kalau kita lihat di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, kata ini tidak pernah muncul di dalam agama manapun. Di dalam dunia ilah, mereka percaya dewanya bersemayam di kuil. Tetapi tidak pernah dikatakan dewanya bersemayam di diri orang-orang yang menyembah dia. Tidak pernah ada. Jadi kalau kuilnya kebakar, maka dewanya tidak ada rumah lagi. Mari kita dirikan rumah untuk dewa kita, lalu dibangun kembali rumah untuk dewanya. Lalu tidak ada konsep dewanya berdiam di dalam diri semua orang yang menyembah. Di dalam kekristenan kita melihat, kita orang percaya dikaitkan sebagai rumah. Rumah kediaman Allah. Ini kalimat yang sangat memberikan kita jaminan yang sangat kuat sekali. Yesus pernah mengajar kalimat begini, jikalau pemilik rumah atau penguasa rumah sudah dikalahkan, maka habislah seluruh rumah itu. Jadi kunci di dalam rumah adalah penjaganya. Sekarang di Indonesia muncul sistem one gate. Kalau di apartemen, ya sapam-sapam di bawah. Lalu kita yang tinggal di atas, misalnya berapa ribu unit, semua merasa aman karena kuncinya di bawahnya ketat.
Tapi kalau semua satpam sudah kena sandra, lalu semua yang di atas bahaya luar biasa. Mau lari kemana, kecuali loncat dan mati. Karena nggak ada jalan lagi. Seluruh jalan sudah dikuasai oleh teroris, lalu semua satpam sudah kena ikat. Maka untuk menguasai ribuan unit, tidak usah datang ke satu-satu unit, lalu keroyok satu unit, keroyok lagi unit sebelahnya. Tidak perlu. Keroyok siapa penjaganya, langsung beres. Satu kompleks perumahan mewah, keroyok semua satpam yang jaga di portal pertama. Setelah itu, seluruh kompleks kita leluasa untuk mengambilnya. Jadi, satu rumah, jikalau si penguasanya sudah dikalahkan, maka seluruh rumah pasti habis. Nah, sekarang kita kembali, kita adalah tempat kediaman Allah. Kalau tempat kediaman Allah, berarti Allah penguasanya. Kalau Allah yang menguasai, siapa yang bisa mengalahkan Allah? Maka kita ada jaminan yang begitu kuat luar biasa. Kalau kita adalah tempat kediaman Allah, siapa yang bisa menembus? Tidak ada satu pun yang bisa menembus. Demikian juga dengan rumah yang fisik. Di dalam kekristenan kita percaya rumahku kepalanya adalah Kristus. Kristus kepala keluarga. Maka satu rumah jikalau bukan Kristus yang jadi kepala, maka hancurlah seluruh rumah itu. Bukan hancur perabotnya, tapi hancurlah seluruh manusia yang di dalam keluarga, di dalam satu atap rumah tersebut. Di dalam bagian yang kita baca, jikalau si setan sudah meninggalkan rumah tersebut, dan dia akan mengembara cari tempat-tempat yang lain, lalu dia berkata, aku akan kembali. Waktu dia kembali melihat rumah itu tersusun rapi, artinya apa? Tidak ada yang menguasai, ini rumahnya bersih, tidak ada yang menjaga, maka dia akan mengajak 7 roh jahat, lalu dia akan kembali dan dia akan membuat lebih kacau lagi. Jikalau satu rumah tidak lagi meninggikan Kristus, yang tadinya meninggikan Kristus, lalu Kristus sudah dibuang, Kristus bukan lagi penjaga di dalam rumah, maka kesulitan demi kesulitan akan muncul. Setan dengan segala siasatnya akan menyusup dan akan mengacaukan seluruh keluarga. Mulai nanti bisa dari anak, bisa dari pembantu, bisa juga dari istri, bisa dari suami, bisa dari mertua. Setan akan menyusup. Sehingga rumah tangga bukan lagi menjadi tempat kediaman orang-orang di dalam satu keluarga dan satu kakak, tetapi menjadi tempat kediaman para musuh-musuh. Anak musuh sama mertua, mertua tidak cocok sama cucu, lalu relasi menjadi rusak semua karena kuncinya si kepalanya sudah kita buang. Maka setan dengan segala tipu muslihat akan berkuasa di dalamnya. Saudara perhatikan di dalam keluarga, jikalau sudah tidak meninggikan Kristus di dalam keluarga, keluarga itu pelan-pelan pasti hancur. Saya sedang mengamati beberapa keluarga, dan nanti tinggal lihat berapa tahun kemudian akan muncul masalah yang sangat besar di dalam keluarga-keluarga yang saya pantau. Karena sudah terbukti dan sudah terlihat, mereka sudah melupakan yang namanya Tuhan. Jikalau pemilik dari rumah ini bukan Kristus, maka hancurlah. Kalau pemilik ini adalah kepala keluarga ayahkah atau ibukah, pasti hancur. Karena ayah dan ibu rohani bisa naik turun. Kali dia rohani baik, rumah tangga bagus. Kali dia rohani tidak baik, hancurlah seluruh. Maka kita perlu ada satu pegangan yang betul-betul kuat, yaitu Kristus kepala keluarga. Di zaman saya kecil, kami masuk ke rumah-rumah orang Kristen, selalu ada salib di rumah itu, dan ada wajah Yesus di rumah itu. Lalu wajah Yesus yang muncul di situ, wajahnya itu yang hadap ke samping. Lalu di bawah dikasih tulisan, Kristus kepala keluargaku. Kebanyakan mereka tulis dalam bahasa Mandarin. Dan di rumah kami dulu ada gambar itu. Dulu saya kecil tidak mengerti. Kenapa saya masuk ke rumah orang Kristen ada salib? Kok sering saya lihat wajah Tuhan Yesus seperti itu, lalu di bawahnya ada tulisan Mandarin. Lalu saya tanya keluarga, itu cara bacanya apa? Artinya, Kristus kepala keluargaku. Itu kalimat yang selalu ada di rumah.
Kadang-kadang yang foto Yesus tidak ada, tapi tulisan Mandarinnya dibuat besar, ditempel di rumah. Sehingga kalau buka pintu masuk, langsung terlihat, saudara. Itu menandakan ini rumah, kepalanya adalah Kristus. Waktu saya pergi ke Pulau Riau, lalu masuk ke pelosok-pelosok daerah-daerah penyembah-penyembah ilah-ilah, saya kaget luar biasa. Saya menemukan satu pandangan yang kaget sekali, yaitu begitu saya sampai ke daerah itu tidak ada mobil, semua naik motor dan jalan kaki. Lalu saya mulai jalan, lalu melihat rumah-rumah penduduk tidak ada yang kunci pintu. Mereka punya kebiasaan begitu pagi, semua pintu utama dibuka. Seluruh rumah buka pintu. Saya pikir ini kalau maling masuk celaka. Dan saudara mau tahu, begitu saudara lihat pintu yang kebuka, ada satu tokoh di depannya. Yaitu apa? Seorang dewa yang matanya begitu bengis, lalu menatap. Jadi kalau kita lihat ke dalam, dewa itu sedang menatap kita. Pindah lagi ke rumah sebelah, ada dewa lagi yang pakai golok, lalu menatap ke kita. Begitu kita lihat masuk, dia langsung menatap kita. Ini pasti konsepnya mirip-mirip, yaitu dewa ini penguasa rumah ini. Lu mau taklukkan rumah ini, silakan lu hadapi dewaku. Jadi konsep ini ada di dalam pikiran orang-orang yang tidak menyembah Kristus sebagai Tuhan yang sejati. Mereka di dalam wahyu umum, mereka mengerti bahwa rumah ini harus ada penunggunya. Harus ada yang kuat. Maka yang kuat itu pegang golok, saudara. Tapi kita yang kuat ada di salib. Tidak ada kekuatan, tidak ada golok, saudara. Tapi melalui salib itulah kuasa setan dihancurkan. Nah, orang-orang yang non-Kristen mempunyai konsep musuh itu seperti yang fisik, yaitu kita perang dengan senjata fisik. Mereka tidak tahu di balik semua musuh-musuh setan, ilah-ilah, semua konsep-konsep mengkacau, di balik itu ada pekerjaan setan yang menipu. Kristus dengan tanda salib, tidak ada tanda senjata, tetapi itu adalah kekuatan yang mematikan dan menghancurkan semua siasat-siasat iblis. Sekarang orang-orang Kristen sudah sangat jarang memasang kata Kristus kepala keluargaku. Atau di dalam rumah dipasang salib untuk menyatakan rumah ini akan meninggikan salib Kristus. Kebanyakan sudah mulai dibuang. Lalu orang Kristen sudah membaur sama tetangga sebelah lihat orang Kristen tidak ada semacam ciri-ciri lagi di dalam kekristenan. Kalau hari Minggu dia lihat orang ini keluar, tidak ada ciri kekristenan karena tidak bawa Alkitab. Kalau zaman dulu kalau kita ke gereja langsung ketahuan karena pegang Alkitab. Zaman sekarang ke gereja atau ke mall nggak bisa bedain karena tangannya pakai handbag, semua tidak bawa Alkitab. Tapi kalau orang non-Kristen, agama tertentu, mereka pergi sembahyang, dari jauh kita lihat, kita langsung tahu, dia pasti mau sembahyang. Tapi orang Kristen nggak tahu kita. Ini mau datang ke kebaktian, atau mau datang ke mall, atau mau datang kemana, nggak bisa bedakan. Karena identitas kekristenan kita sudah mulai luntur dan mulai sirna. Lalu kita berkata, kita jadi orang Kristen jangan terlalu ekstrim. Jangan menonjolkan diri supaya orang tidak tahu kita Kristen. Saya waktu di pesawat terbang, saya mengamati orang-orang yang punya agama selain Kristen. Mereka luar biasa. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan, kekristenan kapan seperti itu? Saya kalau duduk di pesawat, saya perhatikan kiri kanan itu ada siapa. Sering kali saya melihat ada yang buka kitab suci mereka dan dia baca kitab suci mereka. Bukan baca dari handphone, bacanya dari buku. Berarti dia bawa buku itu dan dia baca-baca, saudara. Dan saya sangat jarang melihat ada orang Kristen di pesawat baca Alkitab yang buku. Sangat-sangat jarang. Yang ada apa? Sampai menunggu pesawat terbang, game dilanjutkan. Upgrade senjata. Ambil, ini jagung sudah panen, gitu kan? Ini telur ayam sudah harus cepat ambil sebelum diambil sama maling, gitu kan? Yang ada seperti itu. Tapi agama yang lain, mereka duduk, mereka baca. Dan waktu naik kereta api, saya menemukan lagi. Di samping saya ada orang agama lain, dia juga baca. Dan bacanya buku, saudara. Dalam bahasa asli kepercayaan mereka itu. Dan dia baca. Dan itu susah sekali, saudara tahu agama apa itu. Kekristenan, kalau sudah pegang Alkitab, carinya sampai ayat sudah dibaca habis belum ketemu, saudara ya. Di mana ayatnya? Karena apa? Karena tidak membiasakan diri membaca Alkitab. Nah, sekarang kita kembali ya.
Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11, iblis waktu pergi, dia sudah meninggalkan satu rumah, dan dia akan bawa temannya balik, dan dia akan buat lebih kacau lagi. Dan Lukas pasal ke-8, Yesus pernah menyelamatkan yang namanya Maria Magdalena dari 7 roh jahat ini. Lalu 7 roh jahat pernah diusir dari Maria Magdalena. Inilah 2 kali muncul tema 7 roh jahat. Saya percaya ada maksud yang Tuhan mau nyatakan. Kita lihat yang satu tadi bicara tentang rumah, satu lagi bicara tentang perempuan. Perempuan yang disebut Maria Magdalena, seorang yang biasa, setelah roh jahat itu dikeluarkan, dengan teori yang sama, roh jahat akan kembali lagi. Waktu roh jahat kembali lagi kepada Maria Magdalena, kalau dia temukan Maria Magdalena tidak ada Kristus yang menguasai, maka Maria Magdalena akan lebih parah lagi. Karena sudah 7 roh jahat, waktu keluar, dia akan bawa lagi yang lebih gila lagi. Tetapi Alkitab tidak catat setelah 7 roh jahat sudah pergi, maka ada roh jahat 1727.000 datang lagi. Tidak ada. Berarti Maria Magdalena sekali dibebaskan, selama-lamanya dia milik Tuhan. Dan Alkitab catat setelah itu Maria Magdalena terus mengikuti Tuhan Yesus. Dan terus belajar, terus mendampingi, kadang-kadang dari jauh. Alkitab catat, waktu Yesus disalib, perempuan-perempuan melihat dari jauh. Intinya apa? Maria Magdalena adalah orang yang kalau bisa, jangan loloskan kesempatan. Kalau Yesus ada mengajar, saya ada di situ. Kalau bisa dekat, saya akan dekat. Kalau tidak bisa dekat, saya jauh. Waktu Yesus disalibkan, perempuan-perempuan itu lihat dari jauh. Mungkin perempuan-perempuan dilarang untuk melihat penyaliban secara langsung. Tetapi Maria yang adalah ibu Yesus ada di bawah salib. Mungkin Maria yang diizinkan. Di dalam pembunuhan yang begitu sadis, biasanya anak-anak tidak diizinkan untuk melihat. Lalu yang boleh di situ, itu diizinkan orang-orang yang ada hubungan relasi yang sangat dekat. Jadi kemungkinan besar itu. Sehingga Maria ibu Yesus ada di situ, lalu Rasul Yohanes ada di situ. Rasul Yohanes adalah orang yang sangat penting waktu itu, sehingga dia punya kehadiran diakui dan di-ACC untuk bisa ada di bawah salib. Sisanya semua kumpulan orang Farisi, imam-imam, tidak pernah dicatat ada anak kecil di situ. Ada ibu-ibu, encim-encim semua ada di situ. Karena ini pembunuhan yang sangat mengerikan, maka semua yang orang awam dilarang untuk lihat. Kalau saudara pergi ke Nusa Kambangan, tempat pembunuhan kepada napi-napi, tidak semua orang bisa hadir di situ untuk menyaksikan. Wartawan pun tidak boleh, karena itu tempat-tempat yang rahasia, lalu akan tembak mati orang seperti itu. Lalu keluarga dekat mungkin diizinkan, tapi tidak boleh semua ikut untuk menyaksikan. Kalau peraturannya tidak izinkan ada anggota keluarga yang boleh lihat, maka waktu dibunuh tidak ada satupun yang boleh lihat, kecuali yang pegang senjata yang akan mematikan orang tersebut. Jadi Maria Magdalena setelah setannya sudah diusir keluar, seluruh hidupnya ingin mencari kebenaran dan terus ingin dekat sama Tuhan Yesus. Dan orang seperti ini apakah sudah sempurna? Jawabannya belum. Karena nanti dia mempunyai pikiran yang salah. Yaitu waktu Yesus sudah mati, Yesus yang bangkit, dia kira Yesus masih mayat. Sampai kepada Yesus bangkit, nanti dia pikirannya dibukakan oleh Kristus. Dan sejak saat itu, dialah wanita pertama yang memberitakan Injil kepada para rasul. Jadi Maria Magdalena boleh dikatakan penginjilnya para rasul pada saat hari kebangkitan. Kenapa? Karena Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang dia percaya, yang tadinya dia pikir tidak bangkit, begitu dia tahu sungguh-sungguh Yesus sudah bangkit. Ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya Yesus kepala keluarga, bukan hanya Yesus yang memimpin hidupku, tetapi hidupnya dipakai untuk menjadi saksi Injil. Dan bukan main-main, bukan menginjili hanya orang-orang biasa, tetapi menginjili rasul. Dia beritahuan kepada rasul-rasul bahwa Yesus sudah bangkit. Dialah perempuan pertama.
Jadi kita kembali lagi ke dalam khotbah kita dan saya mau simpulkan. Jikalau rumah sudah Kristus yang berdiam, Allah Tritunggal yang mendiami rumah kita, siapa yang bisa melawan kita? Tubuh kita adalah tempat kediaman Allah Tritunggal dan kita sudah dibebaskan. Setelah kita dibebaskan, kita terus mengejar kebenaran firman Tuhan tentang kristologi, siapakah Kristus yang secara mendalam. Setelah kita mengerti, kita tahu Yesus sudah bangkit, langkah berikutnya, sudahkah kita jalankan, siarkan tentang kebangkitan kepada orang lain? Kebanyakan orang sudah berpuas, Kristus sudah kepala keluargaku, Kristus sudah berdiam di dalam diriku, aku pokoknya jadi orang Kristen, jangan jadi batu sandungan, hidup baik-baik, tunggu mati, masuk surga. Maria Magdalena tidak. Dan nanti semua rasul-rasul juga tidak. Karena mereka setelah mengetahui Yesus sudah bangkit, maka mulut mereka akan dipakai untuk mewartakan tentang Kristus. Harap di tempat ini, kalau Kristus berkuasa di rumah ini, Kristus ada di dalam diri setiap kita sebagai kepala, kita ada satu langkah yang harus dijalankan, yaitu share tentang kebangkitan. Bu Lili ada di sini, Bu Lili keluar masuk bisa ketemu banyak orang. Wah, ini kesempatan yang sangat banyak. Bisa nongkrong-nongkrong di taman, nongkrong di kolam renang, tapi di luar kolam renang, jangan di dalamnya. Di kolam renang, di taman, di playground, duduk-duduk, ketemu encim-encim yang lagi tai chi, tarik bulan gitu kan. Wah, tarik bulan, lepas gitu kan. Wah, saya di apartemen di Jakarta, sering saya lihat dari kaca, lihat ke kolam, wah ada orang jogging, ada orang tai chi, wah ada encim-encim di situ. Hai, hu, hai, hu, hai, hu. Wah, ai duduk di situ, diam-diam berjemur. Nah, ikut berjemur di sampingnya, lalu ajak ngobrol. Maka apartemen dengan playgroundnya, dengan fasilitas yang ada, ini sasaran untuk mengijili orang tua. Banyak orang tua didorong pembantu, ditaruh berjemur, pembantu main game di belakang sampai tunggu waktu. Dan setiap kali orang tua yang sudah dijemur, tidak lama kemudian tidak pernah muncul lagi dan sudah mati. Saya melihat banyak yang tua-tua dulu dijemur, sudah mati. Satu persatu sudah mati. Jadi sebelum mereka mati di masa tua, siapakah yang bisa mendekati mereka? Ya orang apartemen. Karena orang luar apartemen mau masuk nggak bisa. Maka Bu Lili punya kesempatan. Banyak orang tua tidak ada pengharapan. Mereka menunggu saatnya mati. Ya, dekatin dia, ajak ngobrol, bisa menangkan. Jadi Tuhan tempatkan Bu Lili di tempat ini pasti tidak kebetulan. Coba lihat di playground, coba lihat di tempat-tempat orang nongkrong-nongkrong. Waduh, ai-ai, cim-cim. Dan banyak orang tua ditaruh di apartemen. Karena yang punya rumah tidak mau pusing lagi ngurusin. Ya udah kasih apartemen, kasih suster jaga. Lalu satpam semua sudah ada, semua makanan gampang, tinggal telepon, semua sudah diantar. Lalu fasilitas begitu banyak, maka ditaruh di yang namanya apartemen. Kalau di luar negeri, orang-orang tua ditaruhnya di hotel, mereka booking hotel, mereka bayar bulanan, kadang-kadang bayar tahunan, ditaruh di hotel. Nanti kamar sudah ada yang bersihkan. Lalu pagi sudah ada sarapan, sisanya siang, sore kasih satu suster untuk jaga. Dan kebanyakan ditaruh di apartemen. Karena apartemen ada yang mahal, ada yang murah. Dan apartemen di sini apartemen yang mahal. Berarti akan banyak ketemu orang-orang kaya yang mungkin banyak stres ngumpul di apartemen mahal. Karena banyak orang kaya yang sudah sukses, lalu anak-anak sudah sukses, lalu mereka ditelantarkan oleh anak, mereka ditaruh di apartemen, lalu bisa mendampingi mereka, bisa menginjili mereka. Ini anugerah besar, amin. Kami tidak leluasa masuk apartemen kayak begini. Tadi aja satpam sudah antar ini kan, mungkin dia sengaja intip-intip. Pasti dia curiga, nih ada apa nih gitu kan? Ada acara apa, mau bakar-bakar apartemen. Tapi ya semua kita bersyukur, kita sudah kumpul di sini, pasti ada maksud Tuhan. Ya boleh ya, pasang target, kunjungi 100 orang, atau 50 orang, atau 10 orang. Ya setiap hari, selain hari kebaktian, hari biasa, lihat jadwal mereka ngumpul hari apa. Lalu turun ke bawah, sampai jemuran dapat vitamin D. Woi, lalu siarkan lagi vitamin K, Kristus. Dapatnya D, kasih K. Oke, kita bersyukur untuk semua ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dan kami percaya Tuhan menempatkan Bu Lili di tempat ini.
ada ladang yang kami tidak bisa tembus, tapi Tuhan taruh Bu Lili di tempat ini, supaya Bu Lili bisa bertemu dengan begitu banyak orang-orang tua, khususnya orang-orang yang tinggal di tempat ini, yang akan dihantar oleh suster untuk berjemur, untuk ada di bawah, untuk menikmati udara-udara yang segar. Biar melalui kesempatan seperti ini, Bu Lili Tuhan pertemukan dengan begitu banyak orang tua yang mungkin hidup mereka sudah sisa berapa bulan, tetapi Bu Lili bisa menjadi berkat bagi mereka dan menguatkan mereka, mengabarkan Injil kepada mereka yang sudah tua itu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.